mengadakan upacara sesajen. Banyak kesyirikan yang terkandung di dalamnya. Minimal ada 6. Yang pertama, mereka meyakini di gunung tertentu, atau di laut tertentu, atau di daerah tertentu ada penguasa selain Allah yang mereka anggap sebagai penunggu di tempat itu. Maka keyakinan seperti ini adalah syirik besar, karena yang maha menguasai segala sesuatu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 120. Sehingga kalau kita meyakini ada penguasa selain Allah, meskipun hanya menguasai sebagian, maka itu syirik. Bahkan jemaah sekalian, kesyirikan ini tidak ada pada musyrikin Arab jahiliyah. Musyrikin Arab jahiliyah mereka meyakini Allah yang maha kuasa. Lalu kenapa mereka menyembah patung-patung? Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Untuk tawasul, bukan karena mereka meyakini patung-patung itu maha kuasa, tidak. Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara keunikan orang musyrik zaman dahulu, kalau menghadapi bahaya, mereka hanya memohon kepada Allah. Karena mereka memang yakin yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Mereka tobat, mereka tinggalkan berhala-berhala mereka. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi kesyirikan sebagian orang hari ini, meskipun sebagian mereka masih mengaku sebagai muslim, meyakini ada penguasa selain Allah, itu lebih parah daripada orang musyrik Arab jahiliyah. Kesyirikan yang kedua, mereka pun melakukan berbagai macam usaha pendekatan diri dan pengagungan kepada makhluk tersebut, seperti dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara, dan tidak lain. Ritual dan upacara itu diajarkan oleh setan-setan tersebut melalui para dukun dan tukang sihir. Maka ini syirik. Usaha-usaha untuk mendekatkan diri disertai dengan pengagungan dan amalan-amalan itu adalah ibadah, hanya patut dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu ibadah kepada Allah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik yang ketiga dalam upacara sesajen adalah mereka menyembelih hewan untuk persembahan, pendekatan diri dan pengagungan kepada makhluk tersebut, kepada makhluk yang mereka yakini sebagai penguasa di pantai ataupun di laut mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka menyembelih adalah ibadah, sebagaimana solat juga ibadah. Mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Sehingga Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Pelakunya dilaknat, tapi orang yang melakukannya malah meyakini perbuatannya itu baik, sehingga mereka berikan nama-nama yang baik. Mereka namakan sebagai sedekah bumi, sedekah laut, kearifan lokal, tradisi budaya bangsa, wisata budaya, dan lain-lain. Ini semuanya adalah tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Yang keempat, mereka juga berdoa memohon kepada makhluk tersebut. Maka ini juga syirik, sebab Nabi SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah selain Allah. Dan juga orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu mendengar doa, dan itu syirik tersendiri. Begitu pula dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa, itu juga syirik tersendiri. Yang kelima, mereka juga berharap dan bertawakal hati mereka kepada makhluk tersebut, karena mereka meyakini makhluk itu maha mampu menunaikan hajat-hajat mereka.
Padahal yang maha mampu menunaikan hajat kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita hanya boleh berharap, bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Yang keenam, mereka juga takut kepada makhluk-makhluk tersebut karena mereka meyakini makhluk-makhluk itu maha kuasa, maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti para walinya. Jadi yang takut kepada setan itu wali setan. Namun ayat juga bisa bermakna menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah hanya kepadaku kalau kamu benar-benar beriman. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.